Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan bangkit berdiri, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Marilah kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Seraya kita mengucap syukur karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan rindu berjumpa dengan kita oleh karena Allah Bapa kita mengasihi kita. Terima kasih bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Waduh, cuma sendiri. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sungguh mengucap syukur pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan untuk bisa berada di tempat ini on-site. Kita bersyukur juga rekan-rekan di rumah yang mengikuti online. Kami bersyukur juga kami bisa diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Semusim telah berlalu, namun Kau selalu pelihara. kami lalui. Engkau masih menyertai kami. Engkau masih memelihara kami.
Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang ya Tuhan di hadapan-Mu. Amen. Kami mohon ampun ya Tuhan atas semua dosa yang telah kami lakukan, pelanggaran yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau layak di hadapan-Mu, menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami, menaikkan doa-doa kami. Ya Tuhan, ini kami. Engkau yang tahu isi hati kami. Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan kami untuk bersekutu bersama dengan Engkau dan jemaat seiman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah kami dapat benar-benar memiliki hati yang tertuju pada Engkau. Ya Tuhan, terima pujian kami, sembah kami kepada-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan saja. Terpuji nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengan tetap berdiri, kita akan bersyukur sama Tuhan. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang telah membawa kita terbang tinggi, melewati semua hal dalam 2 tahun ini. Karena Dia beserta dengan kita. Firman-Mu berkata, Kau beserta. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat langkah kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dekat sayap-Mu ku akan
Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hati kami. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku lakukan saat ini, karena bukan buat Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku, Lihat hati. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, Lihat hati. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saya serahkan pada hamba ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyimak firman Tuhan dan lebih dari itu menyambut pekerjaan Roh Allah dalam hati kita melalui firman-Nya. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang Kau utus, Sang kebenaran itu, dan Roh Kudus yang melanjutkan pekerjaan dari Anak-Mu yang tunggal untuk kami bisa mengenal Engkau lebih luar biasa. Karena apapun yang kami sedang perjuangkan dalam hidup ini, selalu porosnya kami ingin semakin mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Bahwa kami, dan terima kasih buat kesediaan Tuhan untuk membimbing kami lebih jauh. Dalam nama hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Timotius. Ya, lumayan agak tenang, sudah mulai landai dan masuk ke sini pun tidak dengan suasana syak-syak ya. Sudah mulai tos-tosan, lebih berani, dan saya kira memang ini anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kita masih diberi hak istimewa untuk menelusuri lorong-lorong kehidupan menjadi alat Tuhan di dunia ini, amin. Ya, yang sudah selesai bukan berarti gagal, tidak mampu, tapi yang sudah selesai duluan menikmati hadirat Tuhan. Ya, mau duluan mau belakangan, yang penting sudah melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, karena bukan berapa lamanya hidup, berapa kuatnya dampak kita dan bermaknanya kita bagi orang lain, impactful ya. Pada waktu saya mengajar di sekolah tinggi Parakletos di Jogja,
sekolah itu sudah bubar, tetapi beberapa orang ex dari STT Parakletos mendirikan sekolah yang cukup besar, ya seperti STT Kadesi, beberapa ada di STT lain. Ada satu mahasiswa saya yang mahasiswa ini beberapa waktu lalu saya kontak, dia menjadi sekum di ONKP kalau nggak salah, namanya Bowo Sivalugulaya, ya. Ini murid saya yang dari tampang mungkin tidak menunjukkan semangat dan antusias, orangnya kecil. Pernah saya kerjain, ngaku sekarang saudara ya. Jadi waktu saya ajak pulang itu, di depan rumah kami itu ada semacam sarang lebah, ya lebah yang sengatannya luar biasa. Itu kalau di sini apa namanya, kalau di kami istilahnya tawon das. Itu kan bahasa Jawa ya, di sini apa itu? Ya, itu kalau nyengat dua saja itu bisa pusing, bukannya 7 keliling, mungkin 14 kali keliling. Jadi saya bilang begini, kamu panjat itu, ya loh, kamu kan murid saya gitu, sombong saudara ya. Lakukan itu, caranya kamu pakai helm, kemudian semua ditutup tanganmu, pakai lengan panjang, pakai kaos, ya. Kemudian saya dampingi dia naik ke atas. Nanti kalau ada apa-apa, ya kamu turun, saya yang mengerjakan. Jadi sebelum gurunya, muridnya duluan. Ya, bukan berarti saya pernah dan saya mengajar dia. Sebenarnya saya tadi korban bakaran kan gitu ya. Dan memang dia disengat mungkin 2, tapi dia tahan banting. Jadi sampai cukup besar seperti apa namanya, nangka kecil itu. Wah, itu tawon itu, lebah itu luar biasa, ya. Jangan ditiru, ini guru yang membuat muridnya pusing, ya. Tapi yang saya kagum, murid saya ini termasuk yang menjadi hamba Tuhan, pernah sekum, pernah sekarang bendahara sinoda ONKP, luar biasa. Menjadi seorang murid bukan sekedar pada waktu bergabung dalam sistem pendidikan, bukan sekedar ketika dia mendaftar dalam sebuah sistem pendidikan, tetapi menjadi murid kelak jadi apa, maka itu membuktikan kemuridannya berhasil. Ya, saya hanya ingin membayangkan murid-murid saya ketika dia sudah lulus dari Tiranus, seperti apa dia. Bukan sekedar 4 tahun di depan mata saya mengatakan kamu murid yang hebat dan berhasil dan sejati. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya kira kekuatan kekristenan yang berporos kepada pribadi Yesus Kristus sampai bisa mempengaruhi, mewarnai dunia ini, tidak bisa dihindari dari aksi pemuritan yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus sanggup, ya bukan hanya dari sisi murid, tetapi Yesus sanggup menjadikan murid-muridnya murid-murid sejati, bukan dilihat pada saat prosesnya, tetapi pada saat kemudian hari setelah gurunya naik ke surga. Pagi hari ini tema kita, yakni menjadi murid Kristus yang sejati. Ya. Sebenarnya memang dalam berbagai kesempatan saya lebih senang melihat guru yang bisa menjadikan murid sejati. Tapi tidak apalah kita melihat dari kacamata seperti apa menjadi murid yang sejati itu. Yohanes pasal 8, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ayat 30 sampai 36. Kita akan menyimak merenungkan dalam kurang lebih 25 menit, sudah biasa saudara ya. 25 menit, 30 itu efek dari COVID. Dulu biasanya 45 menit, 1 jam, it's okay ya. Tapi sekarang untuk sementara sabar dulu ya. Nanti kalau sudah betul-betul herd community itu ya. Ya jadi imunitas kelompok masyarakat, maka kita akan balik lagi seperti itu. Karena perjumpaan fisikal itu tujuan Tuhan ya. Eden itu bukan perjumpaan virtual dengan Tuhan. Nanti ke surga juga bukan perjumpaan virtual, tapi perjumpaan berlama-lama. Menjadi murid Kristus yang sejati, satu bagian firman Tuhan Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36.
Saya akan bacakan kepada kita semua, bagi kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Murid yang sejati, murid yang benar-benar murid, mengalami kemerdekaan. Apa jawabnya kemudian? Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ibu bapak yang dikasih Tuhan, sebenarnya berkaitan dengan tema kita, ada fokusnya di ayat 30 sampai 32. Ya. Namun kadang memang pendengar-pendengar ini suka menyentuh bagian tertentu dan kemudian seperti mau keluar dari konteks pembicaraan Tuhan Yesus. Ya. Saudaraku, Injil Yohanes adalah Injil yang tidak mudah. Dan memang semua paparan di Injil Yohanes lebih banyak mempertontonkan diskusi debat Tuhan Yesus dengan ahli Taurat, dengan orang Yahudi, daripada dominan aksi-aksi mujizat. Dan mujizat pun hanya dipilih 7, saudaraku. Secara keseluruhan Injil Yohanes mau mempertontonkan Yesus yang sisi ilahinya. Di balik Yesus yang berjalan-jalan melakukan mujizat luar biasa itu, ada begitu banyak kebenaran yang ada dalam dirinya. Ya, dan ini tidak mudah. Saya kira orang-orang Yahudi, bahkan ahli Taurat seperti Nikodemus dalam pasal 4 pun susah memahami pikiran Tuhan Yesus. Misalkan dalam Injil Yohanes, Tuhan mengajar bagaimana tentang roti yang hidup, yang kekal. Tuhan memberitahukan tentang jalan yang kekal. Tuhan memberitahukan tentang kebenaran-kebenaran yang tidak terselami. Ya, lahir baru, percaya diselamatkan. Saudaraku dikasih Tuhan, bahkan juga misi dia ke dunia sebagai Mesias pun tidak terpahami oleh orang Yahudi. Saudara perhatikan baik-baik pernyataan-pernyataan dan penjelasan Yesus yang tidak terpahami dan tekanannya kepada bahwa dia berkaitan dengan surgawi, berkaitan dengan Bapa, dia utusan Bapa, dia memenuhi segala kehendak Bapa, itu sebenarnya tidak mudah terpahami oleh mereka. Dan berkali-kali orang Yahudi, bahkan 2-3 kali paling enggak sebelum masuk pasal 8, itu orang Yahudi akan membunuh dia. Ya. Karena gagasan-gagasan yang datang dari Bapa pada dirinya itu sesungguhnya tidak mudah dipahami. Makanya saudaraku, istilah supaya kamu percaya, supaya kamu percaya, ini bagian yang begitu ditekankan kepada orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Dan pada situasi, pada konteks luas dari Injil Yohanes inilah kita melihat pada perikop ini tentang pernyataan Yesus berkaitan dengan kepemuritan atau pemuritan. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jelas sekali bahwa Yesus tidak sedang datang ke dunia hanya one man show, untuk kesana kemari menunjukkan kuasa, untuk kesana kemari menjelaskan rumitnya tentang dirinya yang berasal dari sorga. Tetapi dia sesungguhnya ingin membawa orang-orang yang berjumpa dengan dia mengenal kebesaran Tuhan dalam dirinya, dan orang-orang yang mengenal itu kemudian hari akan menyebarluaskan kebenaran, dan mau tidak mau untuk bisa memperluas kebenaran Tuhan Yesus harus melalui proses pemuritan. Jadi visinya kayu salib supaya orang mengerti rencana pekerjaan Tuhan, anak Allah harus menderita, anak Allah memenuhi panggilan Bapa atau penugasan Bapa. Tetapi dalam proses
perkembangan menyiapkan orang-orang menyambut karya Yesus itu, yang nanti akan mendunia, Tuhan harus menyiapkan murid. Luar biasa, saya kagum Higwell berkata, tidak ada sebuah komunitas pemuritan yang bisa merubah mempengaruhi dunia ini hampir 2000 tahun, kecuali pemuritan kelas jalanan, ya, mahasiswanya hanya 12, gugur 1, ganti di tengah jalan, ya. Tapi luar biasa, bisa merubah dunia ini. Saya kira kuncinya pada pemuritan. Sekarang kita mau merenungkan apa yang dimaksud pemuritan, dan pemuritan sejati seperti apa yang diungkapkan Yesus di sini. Saudaraku, yang pertama saya melihat bahwa pada waktu dia berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid, dimulai dulu dari hal pertama. Ya, apa? Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi yang menerima kuliah-kuliah rumit itu, mau percaya walaupun ada banyak yang tidak jelas. Karena waktu dijelasin itu pun dia bilang begini kan, kebenaran akan memerdekakan kamu. Saya tidak hamba siapa-siapa, saya keturunan Abraham, kan membingungkan. Sudah percaya di atas ajaran-ajaran yang membingungkan, yang rumit, bahwa anak manusia punya kuasa mengampuni, bahwa anak manusia datang dari atas akan pergi, dan kamu mati dalam dosa, kamu tidak ketemu aku lagi. Membingungkan, itu tidak mudah. Tapi mereka percaya. Sebenarnya inilah yang disebut sebagai menjadi murid itu ketika percaya. Yang pertama ya, tidak selalu jelas dan kadang sulit. Tapi pernyataan bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak hal tentang dirinya Mesias, tentang dirinya dari Allah Bapa, tentang dirinya menyatakan kehendak Allah Bapa, yang susah diterima itu, mereka percaya. Saudaraku, sekali lagi, memang murid yang sejati itu murid yang belum banyak tahu, sulit tahu, tapi mau bersama. Itu percaya. Itu percaya. Ya. Inilah yang dimaksud sebagai percaya. Percaya tidak pernah berdasarkan pengertian yang lengkap, jelas, tidak ada pertanyaan lagi, lalu saya percaya. Kepercayaan murid-murid Yesus dimulai dari ingin bersama walaupun banyak nggak tahu. Ya. Jadi kalau saudara menginjili orang itu, untuk bisa percaya Yesus itu gampang-gampang susah. Statement percayanya gampang, ya saya percaya. Tetapi untuk menyatakan dari hati dia percaya seperti orang Yahudi ini, sebenarnya mereka tetap masih bingung tentang siapa dia. Hanya penjelasan-penjelasan, demonstrasi mujizatnya yang mengkonfirmasi dirinya yang masih misterius itu, mereka terima. Jadi saudaraku, memang murid sejati itu sesungguhnya modal pertama memang kepercayaan seperti ini, saudara. Saya kira kekristenan agama yang paling sulit dipercaya sepenuhnya, karena sebagiannya masih belum dimengerti. Saya ulangi ya, kekristenan itu agama yang tidak gampang dipercaya sepenuhnya, karena ada sebagian yang susah dimengerti. Saudaraku, jadi jangan kaget kalau orang percaya Kristus itu secara manusia susah sekali. Bukan kebenarannya, tetapi daya kemampuan berpikir orang untuk menangkap yang tak terbatas. Jadi saudara menjadi orang Kristen bahkan sampai ketemu Tuhan, ketemu Tuhan, pasti saudara masih banyak pertanyaan. Maunya debat Tritunggal, debat kedatangan Tuhan, wah itu tidak akan selesai. Ya, bahkan karya Yesus yang historis pun juga masih, mana mungkin sih mati seorang bisa menanggung. Saya masih belum bisa terima. Ini pertanyaan. Murid sejati selalu berangkat dari kepercayaan, tetapi bukan hampas sama sekali. Tapi dia bisa ada yang mengerti, tapi ada yang tidak mengerti. Ya. Kemudian yang kedua, murid sejati yang percaya tadi dengan masih ada pertanyaan tadi. Ya, mereka lah yang jelas sekali. Frasa itu tegas, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, ini pernyataan tegas dari Tuhan Yesus.
Ya, ini bukan dugaan-dugaan ya, tetapi hukum tegas. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-Ku. Menarik Ibu Bapak dikasih Tuhan. Berbagai kata diterjemahkan dari kata diam dalam, ada yang menerjemahkan continue, join with ya. Kemudian ada yang berkata bahwa dwell in ya. Intinya bahwa, dan itu menjadi jelas juga di dalam Yohanes pasal 15. Yang dimaksud tinggal itu berarti dia selalu ada dalam hubungan, ada selalu dalam keadaan hubungan dengan sang guru. Ya, itu murid sejati. Ya, selalu bersama dia, maka otomatis firman dan kebenaran mengalir pada dia. Ya, ini luar biasa, saudara. Memang dalam teologi keselamatan terlalu banyak orang menekankan percayanya. Percaya pasti kamu selamat. Tetapi tidak begitu diintegrasikan dengan bahwa kepercayaan itu akan langsung terkait dengan komitmen untuk selalu tinggal dalam kebenarannya. Ini menarik ya. Dan itu dulu sebenarnya pergumulan Calvinis menghadapi kitab Yakobus. Jadi terlalu banyak kekristenan memang mengkerdilkan semangat hidup yang penting selamat karena hanya oleh iman. Yes, itu benar. Tetapi percaya yang sejati dari murid yang sejati, percaya itu adalah awal ya dari hidupnya mulai bersama dengan Tuhan dan terus hidup tumbuh mentaati Tuhan. Karena ketika kita beriman jelas sekali, Roh Allah sudah bekerja tinggal dalam hidup kita, maka persoalan bertumbuh dalam iman, kemudian menghasilkan ketaatan firman Tuhan, itu kekuatan dari dalam. Ya, itu juga sebenarnya bukan pekerjaan kita. Kalau kita belum beriman yang benar, tidak mungkin akan bisa taat dan hidup dalam firman Tuhan. Iman itu yang menjadikan kita, dalam diri kita memiliki Roh Allah yang memungkinkan kita hidup, tetap tinggal, dan tetap hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Jadi sebenarnya dengan cara begini nih, gampang sekali men-scanning apakah murid itu sejati atau tidak sejati. Jemaat yang adalah murid Kristus itu sejati atau tidak sejati, itu gampang sekali. Jadi jangan sampai kita keliru melihat. Menjadi murid sejati berarti jelas sudah dimulai dari percaya yang benar. Ya, banyak yang belum jelas dari Yesus, tetapi dia mengatakan aku percaya padamu dan itu pekerjaan Roh Allah. Kedua, pasti orang yang percaya oleh karena pekerjaan Roh Allah itulah mendapatkan kuasa untuk dia sudah nempel pada Tuhan dan akan selalu bertumbuh taat pada firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15, nempel pada pokok anggur itu sama dengan terus akan taat pada firman. Itu diulang lagi teks itu. Sebenarnya yang kita curigai, mengapa murid-murid Tuhan tidak sungguh-sungguh sejati? Simple. Bukan persoalan keluar masuk gedung gereja berkali-kali, puluhan kali. Banyak kegiatan aksi belum tentu sungguh hidup dalam firman-Nya. Karena kadang, mohon maaf ya, kita kekristenan itu secara tidak disadari kayak tersedot untuk bergaya agama yang bukan Kristen, yang semuanya adalah penampilan daripada penyataan. Betul kan? Jadi tampilkan dong, ya kan? Nggak enak kita kalau kekristenan itu kekudusan dan spiritualitas dari dalam. Jadi semua yang muncul di depan kita itu efek, ya, dampak. Pastilah orang murid sejati akan terus hidup karena kekuatan dari dalam, yaitu hidup dalam firman-Nya. Ya mau bilang apa, wong Yesus kebenaran, Bapa pengusahanya,
ya pastilah keluar hasilnya apa? Produk-produk ketaatan firman Tuhan. Itu murid sejati. Ya. Apa yang Yesus nyatakan itu juga yang keluar dalam hidup kita. Saudaraku, cukup mengejutkan dalam Kisah Rasul pasal 11 ketika mereka disebut Kristen dan murid, artinya murid Yesus, pengikut Yesus. Maka sebenarnya makna di situ pemuritan itu adalah bisnis utama kekristenan. Ya, saya ulangi. Pemuritan itu sebenarnya, saya meminjam bahasa bahasa ekonomi ya. Pemuritan itu adalah bisnis utama orang percaya. Tapi hindarkan istilah saya yang berarti bisnis itu berarti persoalan uang, tetapi maksudnya kegiatannya, kesibukannya. Ya. Maka itu cocok kan Yesus bilang apa? Pergi, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Kata yang bersifat berupa perintah atau imperatif itu hanya kata matetes. Tetapi dalam konteks pemuritan itu ya betul ada dibaptis karena percaya, kemudian juga bersatu dengan jemaat gereja, dan di situ terjadi pemuritan. Jadi pemuritan adalah produk, bisnis, kekuatan, pekerjaan Yesus dalam hidup orang percaya. Jadi kita di dunia ini bukan memproduk banyak orang percaya Yesus, tetapi lebih lanjut memproduk murid-murid Yesus. Amin. Amin. Coba renungkan baik-baik, saudara. Apakah kita cukup puas menjadi orang Kristen? Sudah dibaptis? Sudah yakin keselamatan oleh karena anugerah tidak tergoyahkan? Tidak ada yang bisa membatalkan keselamatan kita. Cukup puas itu? Tidak. Karena percaya sejati sebagai awal dari seorang murid akan berlanjut kepada kehidupan sejati. Terus tinggal hidup dalam firman-Nya. Teologia dwell in. Teologia abide, teologia ada dalam dia, itu teologia Yohanes. Ya, luar biasa. Saudaraku, malah Yohanes juga lebih berani dalam suratnya. Aku mengalami persekutuan dengan Bapa dan Anak, dan kamu juga seharusnya mengalami persekutuan dengan dia. Karena dalam fellowship dengan Allah Tritunggal itulah kepemuritan, ketaatan secara automatically lahir dalam hidup kita. Ya. Kita bisa ngecek diri kita sendiri. Mungkin orang lain mengecek dari sisi komitmennya pada Kristus. Diri kita, apa aku itu makin bangga ya taat dan mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kalau makin sebel, makin merasa beban, saya kira itu bukan ekspresi psikologis murid sejati. Murid sejati akan tertantang. Terima kasih Tuhan, aku akan melakukan ini, aku akan mengerjakan ini karena Engkaulah yang mengerjakan dari dalam. Paulus memakai dalam pasal 2 Filipi ayat 13, kerjakanlah keselamatanmu itu work out. Ya, bukan work for, bukan bekerja untuk meraih, tetapi mengeluarkan pekerjaan karena Allah lah yang mengerjakan dari dalam. Jadi kalau orang lain melihat, wah ini murid sejati karena kesetiaan komitmennya pada Kristus. Kalau kita tanya secara pribadi, apa aku makin tertantang dan makin bangga hidup dalam firman-Nya? Karena Roh Kudus datang juga demi menguatkan, memampukan kita untuk seperti yang diajarkan Yesus. Ya, renungkan baik-baik itu. Renungkan baik-baik. Dan baru yang ketiga, murid yang sejati dimulai dari percaya yang jelas dan benar, dimulai dari kejelasan bahwa dia terus hidup, ya, tetap dalam firman-Nya. Yang ketiga, murid sejati, indikatornya adalah dia hidup dalam kemerdekaan. Apa dikatakan? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Luar biasa. Ya, percaya benar. Murid sejati yang selalu hidup dalam korelasi relasi yang hidup dengan diri Yesus pasti mengeluarkan dan mengerti kebenaran. Dan akhirnya jelas suara kebenaran itu yang memerdekakan. Ya. Saya yakin kalau saudara hidup dalam kebenaran dan mengerti kebenaran betul-betul, kita orang merdeka. Paulus bilang, kalau kamu berbuah
seperti buah-buah roh, mana ada hukum yang menghambat kau? Betul nggak? Ya, sukacita, damai sejahtera, ramah tamah, kelembutan, pengorbanan, silakan. Apakah ada sistem hukum yang melarang tindakan-tindakan ini? Betul? Itu merdeka. Betul nggak? Itu merdeka. Murid sejati yang hidup tetap dalam firman-Nya, yang walk out, yang mengeluarkan benih-benih kekuatan firman-Nya, maka hidupnya merdeka. Enggak juga, Pak, saya hidup dalam kebenaran tapi di antara penjahat juga enggak tenang. Tunggu dulu. Saya sudah mengalami ketemu jeger-jeger yang dalam hidup yang tenang. Saya bersukacita, saya belajar senyum. Dia orang yang tidak harus saya buang, saya tenang-tenang juga. Malah orang yang garang-garang menjadi segen atas hukum kebenaran Kristus. Ya, saya tidak bilang marilah kita menjadi murid. Sebenarnya kita sudah ada dalam proyek pemuridan. Karena persoalannya seringkali kita cukup puas sudah percaya Yesus. Kita lupa bahwa kekuatan murid sejati memang berangkat dari percaya yang sejati. Walaupun percaya tadi itu banyak hal yang nggak tahu. Ya, percaya itu membuat diri kita untuk terus enjoy dan terus menikmati firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu memerdekakan. Ya. Hari ini saya mau ketemu teman-teman dulu dari SMA. Ini komunitas Zippo. Tahu Zippo, saudara? Itu korek api, bukan korek apinya. Tapi ini orang-orang yang suka merokok dan menggunakan Zippo. Saya bersyukur akan ada di situ. Wah, terikat gak, Pak? Kemerdekaan Kristus yang membuat saya merdeka di mana-mana. Ya. Banyak orang-orang yang mungkin keren-keren dan ngeri-ngeri barangkali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan baik-baik hidup kita. Ya. Pemuridan yang sejati bukan sekedar masuk kelas, tapi setelah keluar kelas, apakah kebenaran Yesus menguasai hidup kita? Saya lupa tahun berapa dan siapa tokoh itu. Saya kepingin mengangkat ini agak sedikit lucu, tapi katanya begitu. Ada seorang profesor matematika yang sedang mengajar di sebuah universitas, saudara. Dan menarik, di belakang itu ada sopirnya yang selalu menunggu. Ya, yang adalah majikannya. Luar biasa. Profesornya kaget, dia masuk ruangan. Loh, kelas ini kok jalan? Begitu dilihat, sopirnya. Hati-hati juga, saudara, ya. Tidak selalu sopir itu hanya bisa pegang bulatan, kadang pintar juga. Wah, dia kagum, gila ini. Bukan mahasiswa, tapi dia terus belajar, mengerjakan, menirukan saya. Akhirnya sampailah sopir itu pada soal yang sulit. Saya mau bertanya, wah soal itu sulit. Oke, kalau soal seperti ini jawabnya ada orang di belakang saya. Tolong bisa datang ke depan untuk menjelaskan ini. Profesor ya ke depan dan menjelaskan. Ya tentu saja gampang, bukan? Tapi orang ini kagum, ini luar biasa. Ada banyak murid yang ikut-ikut terus, nggak tahu, nggak jelas. Ini orang yang bukan murid, mengerti, memahami, malah bisa mengajar. Siapa kita sesungguhnya? Mengapa kita disebut orang Kristen? Satu saja konotasi Kristen. Dia adalah murid Kristus. Dia bukan sekedar penganut ajaran Kristen, tapi dia murid Kristus. Apakah seorang murid Kristus? Atau sekedar orang Kristen berlabel agama Kristen? Tuhan mau supaya kita menjadi murid yang jelas dan benar. Karena dunia ini hanya diubahkan oleh murid-murid yang tadinya 00012 itu. Sejak mulai peristiwa Pentakosta, dunia diubahkan. Tuhan membutuhkan orang yang terbuka dengan seluruh kepercayaannya dan terus hidup diisi, bergaul, bergelut dalam firman-Nya. Dan orang ini yang menikmati kemerdekaan dan memerdekakan banyak orang. Mari kita berdoa.
Kita ambil waktu sejenak, Ibu Bapak dikasih Tuhan, 1-2 menit. Renungkan baik-baik. Pekerjaan kekristenan melalui Yesus adalah pekerjaan pemuridan. Kisah Rasul 11 ayat 26, pertama kali di Antioquia disebut sebagai murid adalah karena mereka adalah pengikut imitator-imitator Kristus, kebenaran dan firman Kristus. Hanyalah diri kita, siapa aku sesungguhnya. Haleluya. Mari kita berinteraksi sejenak 1-2 menit. Tuhan ampuni aku kalau saudara merasa keliru. Sebagai murid hanya nunggu menanti. Sebagai murid hanya cukup puas menjadi orang Kristen, ber-KTP, beragama Kristen. No. Ini yang Tuhan desain. Setiap murid sejati hidup taat, tinggal, bergaul dalam firman-Nya. Dan firman-Nya itulah yang memberikan kemerdekaan sejati dalam hidup kita. Bapak terima kasih. Tidak hanya jemaatmu di tempat ini, hamba pun terus dikorek dan terus ditanya. Dan saya harus menanya, makinkah aku betul-betul menjadi murid yang lebih luar biasa sekali karena menikmati firman, hidup dalam firman, bergaul dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ingatkan banyak hamba Tuhan, Engkau ingatkan banyak orang Kristen yang sungguh tidak menyadari hakikat menjadi Kristen. Hakikat menjadi Kristen adalah menjadi murid sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan pada worship leader. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama-tama kami atas nama Gembala dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Mika. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Juga kami berterima kasih kepada worship leader, singer dan pemain musik atas pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati semua. Kebaktian minggu depan masih ada tetap di tempat ini, tanggal 7 November 2021 dimulai jam 9 pagi dan akan dilayani oleh Panatua Paulus Mulyadi. Juga tanggal 3 November 2021 hari Rabu jam 6 sampai jam 7 pagi ada doa pagi bersama melalui Zoom. Kami berharap semua jemaat dapat mengikuti doa pagi tersebut. Terima kasih. Dengan pengumuman tiba saatnya untuk persembahan. Kami mohon Ibu Ayun dan Ibu Syauli menjadi kolektan hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kemari kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Sementara kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan yang dapat dikelola dengan rasa takut Tuhan untuk kemuliaan nama di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Aku mau jadi murid Yesus. Hatiku, ku mau jadi
kerinduan kami mau menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Dan biarlah sepanjang umur hidup kami terus belajar menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, oleh karena pengajaran-Mu, kebenaran-Mu, firman-Mu yang sempurna itu tidak akan habis kami pelajari sepanjang umur hidup kami. Tuhan, biarlah kami tidak merasa diri kami sudah selesai, ataupun merasa diri kami sudah lulus, oleh karena kami masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Kami penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Kami ingin terus belajar kepada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, meteraikan di dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pendeta Mika, yang sudah menyampaikan firman. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, dan Tuhan mau pakai dimanapun hamba-Mu melayani Engkau. Tuhan, terima kasih kami bawa persembahan kami kepadamu yang kami berikan dengan segala ketulusan hati. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan, bagi kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa ya Tuhan, pada minggu ini di dalam kegiatan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, Tuhan mau jaga, melindungi kami. Tuhan, kami juga tahu pada akhir-akhir ini cuaca yang ekstrim yang melanda bukan hanya di Indonesia, juga di seluruh dunia. Kiranya kami boleh menjaga diri, menjaga kesehatan kami, dan supaya kami dijauhkan dari segala bencana ataupun hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, berkati setiap keluarga kami, berkati jemaat-Mu yang mungkin menyaksikan dari rumah. Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka. Kami berdoa apabila di antara kami ada yang kurang sehat, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami panjatkan doa ini. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Di dalam hatiku